Di tengah kita lengkap RRT, ya. Nah, jadi ada Rismon untuk Dr. Tifa sesungguhnya, tapi mudah-mudahan keterangan beliau nanti juga bisa kita manfaatkan semua bagi demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Tidak Soeharto waktu itu adalah dua tuyul menemui Jin Ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Cukup. Ya, oke. Terima kasih. Ya, kembali ke Mas Refli. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita tunggu pemeriksaan Bang Rocky Gerung. Ya, hari ini bintangnya Rocky. Ya, jangan lupa besok juga ada Ridho Rahman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dia nggak pakai kaos budrek lagi. Beliau, kawan-kawan semua, media semua akan memberikan keterangan kepada RRT, ya, terutama terkait dengan hal-hal yang berbau digital forensik, ya, mungkin processing dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa RRT dikenai pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE 2008. Pasal itu, kalau pasal 32 itu yang paling kejam sesungguhnya dari penersangkaan ini. Pasal 32 itu kurang lebih merusak dokumen publik atau dokumen milik orang lain dengan ancaman hukuman 8 tahun. Kemudian pasal 35 itu mengedit dokumen agar tampak otentik. Artinya sebelumnya dianggap tidak otentik. Ya, jadi saya fokus lebih memang untuk menjustifikasi secara ilmiah approach yang dilakukan oleh RRT yang selama ini kan pelaporannya itu atas beberapa pasal yang menjustifikasi itu 32, 35 UU ITE itu, ya, itu kan mengatakan bahwa ini diedit, kemudian menjadi dokumen seolah-olah otentik dan segala macam. Nah, itu yang ingin saya sampaikan secara tidak langsung, membantah secara ilmiah bahwa ini tidak ada editing. Ini adalah murni approach image processing, sudah puluhan tahun approach ini. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang lihatnya. Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik? Mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Rizwan Syah Nipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat.
Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah, tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah kita lengkap RRT, ya. Kalau bisa. Nah, jadi ada Rismon untuk Dr. Tifa sesungguhnya, tapi mudah-mudahan keterangan beliau nanti juga bisa kita manfaatkan semua bagi demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Tidak berseluarto waktu itu adalah 2 tuyul menemui Jane Ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Cukup. Ya, oke. Terima kasih. Ya, kembali ke Mas Refli. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Kita tunggu pemeriksaan Bang Rocky Gerung. Ya, hari ini bintangnya Rocky. Jangan lupa besok juga ada Ridho Rahman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dia nggak pakai kaos budrek lagi. Beliau, kawan-kawan semua, media semua akan memberikan keterangan kepada RRT, ya, terutama terkait dengan hal-hal yang berbau digital forensik, ya, mungkin processing dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa RRT dikenai pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE 2008. Pasal itu, kalau pasal 32 itu yang paling kejam sesungguhnya dari penersangkaan ini. Pasal 32 itu kurang lebih merusak dokumen publik atau dokumen milik orang lain dengan ancaman hukuman 8 tahun. Kemudian pasal 35 itu mengedit dokumen agar tampak otentik. Artinya sebelumnya dianggap tidak otentik. Ya, jadi saya fokus lebih memang untuk menjustifikasi secara ilmiah approach yang dilakukan oleh RRT. Yang selama ini kan pelaporannya itu atas beberapa pasal yang menjustifikasi itu. 32, 35 UU ITE itu, ya, itu kan mengatakan bahwa ini diedit, kemudian menjadi dokumen seolah-olah otentik dan segala macam. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, saya tidak langsung membantah secara ilmiah bahwa ini tidak ada editing, ini adalah murni approach image processing, sudah puluhan tahun approach ini. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang, lihatnya. Ya tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina, mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan
dengan SARA ya. Ya apa dasar mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Responsi Anipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat. Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah, tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.